bacanya do V do S, ini do V do T. Kemudian yang contoh kedua, kita perhatikan variabel independen itu ada 3, X, Y, dan Z ya. Jadi ini juga termasuk partial differential equation ya. Kemudian untuk order ya, dan nanti degree, apa bedanya order dan degree? Jadi order dari suatu persamaan diferensial itu teman-teman bisa lihat ya, itu dari bentuk derivatif ya yang tertinggi ya. Jadi derivatif dengan order tertingginya itu. Kalau diperhatikan di sini, ini ordernya berapa? Bentuk derivatifnya pangkat tertingginya berapa yang nomor 1? Bentuk derivatif itu yang ini, ada bentuk D kuadrat Y, DX kuadrat. Di sini ada D kuadrat Y, DX kuadrat. Jadi bentuk derivatif itu yang ini, dan ini kita lihat yang tertinggi pangkatnya yang mana? Sama-sama 2. Oh, berarti ini ordernya adalah order 2. Ya. Kemudian contoh yang kedua, kita lihat yang ada bentuk derivatifnya. Di sini dy dx, pangkatnya 1 ya. Jadi order tertingginya kita lihat. Kemudian yang ini pangkatnya 2, sehingga 1 versus 2, maka kita punya yang contoh kedua ini ordernya adalah order 2 ya. Jadi yang dilihat hanya bentuk derivatifnya atau bentuk dy dx-nya dalam hal ini. Sudah bisa ya? Kemudian apa bedanya dengan degree ya? Degree dari persamaan diferensial. Jadi kalau degree ini itu kita lihat dari pangkat tertinggi bentuk derivatifnya ya. Jadi kita sudah punya bentuk derivatifnya yang ini dan yang ini. Nah, pangkatnya berapa ini? Ini pangkat 1 ya. Ini pangkatnya 2 ini ya, ada 2. Jadi yang tertinggi itu adalah 2. Artinya, untuk persamaan diferensial biasa di sini, kita punya degree-nya adalah degree 2. Ordernya order 2. Jadi order dan degree-nya sama ya. Yang screen-nya belum terlihat? Tadi share screen-nya belum terlihat atau gimana? Karena ada yang menyampaikan. Sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu, tapi hilang lagi. Oke ya, baru saja saya tutup karena ada yang menyampaikan tidak terlihat. Sekarang terlihat nggak? Terlihat, Bu. Oke. Mungkin yang tadi belum terlihat mungkin agak ini ya, loadingnya mungkin agak lama. Coba di refresh dulu atau gimana gitu ya Mbak ya? Tadi ada yang menyampaikan. Oke, saya lanjutkan saja. Jadi yang ini, kalau teman-teman lihat, ini adalah persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation karena kita hanya punya satu variabel independen, yaitu X. Ya. Kemudian yang kedua, ordernya berapa? Order kita lihat dari bentuk dy dx-nya ya. Kalau di sini dy dx-nya sama-sama order 2, berarti sama-sama pangkat 2. Berarti ini ordernya 2. Selanjutnya, degree-nya berapa? Degree dari bentuk derivatif di sini. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Yang tertinggi adalah 2. Jadi yang nomor 1 ini adalah ordinary differential equation dengan order 2 dan degree 2. Gitu ya. Bagaimana dengan yang nomor 2 di sini? Ada yang tahu? Ada yang mau coba? Degree-nya 3, ordernya 2. Sebentar, suaranya kurang keras, Mbak. Coba diulang lagi. Degree-nya 3, ordernya 2. Degree-nya 3, ordernya 2. Benar nggak? Benar nggak? Benar ya? Oke, jadi ini adalah suatu persamaan diferensial biasa ya, karena ya sebenarnya udah terlihat karena dia pakai D ya notasinya, tapi teman-teman harus lihat ini satu variabel independen. Jadi ordinary differential equation
ordernya 2, kemudian degree-nya 3 atau 1? Tiga atau 1? Yang lain coba berpendapat di sini, kita tunggu ya. Biar bedanya degree dan order ya. Degree-nya 1, Bu. Degree-nya 1. Alasannya apa? Karena pangkat tinggi dari derivatif tertingginya itu 1. Pangkat dari bentuk per dari dx kuadratnya. Pangkat dari derivatif. Pangkat dari order yang tertinggi itu sama dengan Ya, 1. itu 1. Oke. Mantap. Ada pendapat lain lagi? Pilih yang mana? Yang milih yang nomor 2 ya, karena kan kalau nomor 1 sama nih, ordernya sama, jadi teman-teman nggak bingung. Nah sekarang yang contoh nomor 2, coba raise hand. Yang ini mengatakan contoh kedua itu degree-nya 1. Hanya 1, 2. Oke, degree-nya 1, coba saya lihat berapa nih yang raise hand. Separuh nggak ada ya? Oke, coba perhatikan definisinya di sini. Jadi kalau order itu adalah bentuk derivatif dengan turunan tertingginya ya. Itu mudah, teman-teman pasti tahu semuanya di sini. Jadi ini pangkat 2 ya, berarti ini order 2, ini order 2 juga. Nah, kalau degree itu adalah pangkat dari bentuk derivatif tertingginya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini ordernya sama-sama 2, maka cek mana yang tertinggi. Oh, yang tertinggi adalah 2, sehingga degree-nya 2. Sementara yang kedua ini, perhatikan di sini ordernya adalah 2 dan hanya satu-satunya ya. Sehingga di sini yang teman-teman lihat tuh ya hanya bentuk ini. Ini bentuknya pangkat dari bentuk turunan keduanya ini adalah pangkat 1. Sehingga ini degree-nya adalah degree 1. Ya, bukan 3 ya, karena kita lihat cek dulu ordernya berapa tertinggi ya. Kemudian setelah itu dari order tertinggi tadi pilih yang pangkatnya paling tinggi. Gitu. Oke. Ada yang masih bingung? Sudah paham semua? Oke, sudah ya. Jadi nanti jangan salah lagi. Nanti kalau ada contoh kita coba ini lagi ya, telisik lagi. Ini PD biasa, order berapa, degree berapa. Kita lanjut. Jadi sekarang sudah bisa membedakan apa itu PD biasa, PD parsial, dan ini nggak bisa oke. PD biasa, PD parsial, kemudian degree dan order. Nah sekarang kita lihat bentuk umum dari persamaan diferensial linear. Ya. Jadi kalau untuk persamaan diferensial linear ini degree-nya adalah 1. Ya. Degree-nya pasti 1. Teman-teman bisa lihat ini adalah bentuk umumnya.
dari persamaan diferensial biasa linear ya dengan ordernya adalah n. Kenapa n? Karena kalau kita lihat bentuk turunannya di sini di pangkat n-1, pangkat 1 ya. Di sini pangkat 0. Jadi yang paling tinggi n, sehingga ordernya adalah order n. Nah, kemudian kalau melihat degree berarti hanya melihat satu-satunya bentuk diferensial ini atau derivatif di sini ya. Pangkatnya adalah 1, sehingga kita bisa katakan degree-nya adalah 1. Makanya ini disebut sebagai persamaan diferensial linear ya. Oke. Dan juga satu lagi yang harus dilihat adalah koefisien dari bentuk derivatifnya. Di sini semua koefisiennya adalah dalam variabel x, sehingga ini bisa kita nyatakan sebagai persamaan diferensial linear. Kalau di sini salah satu saja ada y, misalkan ya ada bentuk y, maka kita nggak bisa, kita tidak bisa mengkategorikan ini sebagai persamaan diferensial linear. Jadi kita hanya melihat bentuk turunannya ya. Bentuk turunannya tadi pangkat tertingginya adalah 1, maka itu dikatakan sebagai persamaan diferensial linear ya. Jangan lupa melihat konstantanya juga. Ini bentuk dari PD linear. Contohnya ini. Kalau kita lihat contoh yang pertama ini adalah persamaan diferensial biasa karena ada satu variabel independen yaitu x. Kemudian kalau kita perhatikan bentuk turunannya ini turunan 1, ini turunan kedua, sehingga ini adalah order 2 dan order bentuk turunan keduanya ini pangkatnya 1. Jadi ini degree-nya 1 ya. Sehingga ini bisa dikategorikan sebagai persamaan diferensial linear. Dan kalau kita perhatikan koefisiennya juga tidak bergantung pada y ya. Kemudian yang kedua, ini ada yang bisa? Ini termasuk persamaan diferensial apa? PD biasa. PD biasa, kemudian order berapa, Mbak? Ordernya 4. 4. Order 4. Kemudian degree-nya berapa? 1. Degree-nya 1. Degree 1. Apakah ini termasuk persamaan diferensial linear? Iya. Ya, karena selain degree-nya 1, koefisiennya di sini semuanya dalam x ya, tidak ada dalam y. Jadi ini adalah persamaan diferensial linear begitu. Saya mengidentifikasi. Kemudian kalau kita punya persamaan diferensial linear, solusinya itu seperti apa begitu ya? Pertanyaan selanjutnya adalah kita bisa setelah bisa mengidentifikasi, kita harus bisa mencari solusi. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensial biasa ya, atau PD linear juga masuk di sini, tapi tadi memenuhi ketentuan yang tadi ya. Jadi selain bisa dijabarkan tadi, teman-teman juga bisa menulis dalam bentuk ringkas seperti ini untuk persamaan diferensial biasa ya. Kapital F, kemudian di sini kurung bukanya X, Y, DY, DX, sampai dengan turunan ke N dari Y terhadap X ya. Disama dengan kan 0. Oke. Kemudian solusi dari persamaan diferensial biasa ini apa? Solusinya itu adalah suatu fungsi Y ya. Kapan fungsi Y itu dikatakan solusi? Ketika teman-teman substitusi ke persamaan 1 di sini itu memenuhi persamaan yang diberikan ya. Jadi nanti ketika teman-teman diberikan suatu persamaan diferensial biasa, kemudian kita bisa menentukan solusinya, yaitu misalkan variabel dependennya adalah Y, itu harus di cross check apakah benar fungsi Y tadi memenuhi persamaan diferensial yang diberikan ya. Contoh yang sederhana itu diberikan di sini ya. Kita punya persamaan diferensialnya ini, dy dx sama dengan 2x. Ini jelas persamaan diferensial biasa ya. Kalau kita mau melihat order, ini ordernya 1. Kalau kita mau melihat degree, degree-nya juga 1. Koefisiennya di sini juga konstan dan hanya bergantung pada x. Sehingga ini sebenarnya adalah PD linear ya, atau linear differential equation. Yang harus teman-teman cari itu adalah fungsi y. Di sini sudah diberikan ya, y sama dengan x kuadrat plus c. Tugas teman-teman itu adalah apakah benar ini adalah solusi dari persamaan diferensial yang diberikan. Cara ceknya adalah dengan substitusi ini ke persamaan diferensial yang diberikan ya.
Jadi di sini ada d dx sama dengan 2x. Maka kita bisa cek ya, mudahnya ya dengan menurunkan saja. Kita punya y-nya yang ini ya. Kemudian kita substitusi ke sini. Kita akan punya sebenarnya apa ini? D dx-nya 2x kan? 2x plus 0 kan? Dan ini sama dengan 2x. Berarti ini benar gitu. Ya, jadi dy dx sama dengan 2x. Solusinya itu adalah x kuadrat plus c. Gitu. Kemudian yang contoh kedua di sini, kita punya solusinya ya. Itu adalah y sama dengan e pangkat x. Benar nggak ini solusi dari persamaan diferensial yang diberikan di sini? Kalau kita cek, ini adalah persamaan diferensial linear ya. Persamaan diferensial biasa, orde 2, degree 1, koefisiennya semua adalah konstan. Sehingga ini adalah PD linear. Kemudian teman-teman coba cek, kita turunkan ya, karena perlu turunan kedua kali. Jadi kalau kita punya y-nya adalah e pangkat x, maka dy dx-nya apa ini? Ini juga e pangkat x. Turunan keduanya? E pangkat x. Kita masih e pangkat x. Jadi tinggal kita substitusi aja ke persamaan diferensialnya. E pangkat x minus y. Y-nya juga e pangkat x. Ini sama dengan 0. Nah, memenuhi yang ini ya, sama dengan 0. Jadi, kita punya persamaan diferensial, kita harus mencari solusi ini. Ya, solusinya apa? Dan nanti kalau teman-teman cek lagi, harus memenuhi ya, ke persamaan yang diberikan. Itu nanti tugas teman-teman adalah mencari fungsi-fungsi y seperti ini. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk umum yang mungkin di beberapa buku bisa menggunakan bentuk-bentuk berbeda ya. Jadi jangan bingung, oh itu apakah itu benar persamaan diferensial orde 1? Oh, bentuknya beda ya dengan referensi yang lain. Nah, ini beberapa bentuk ya untuk persamaan diferensial orde 1. Untuk bentuk umumnya biasanya diberikan dalam bentuk kapital F seperti ini. Kemudian karena di sini orde 1, maka dia hanya sampai dy dx ya. Orde 1, pangkatnya 1. Sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ini adalah bentuk derivatifnya, yaitu dy dx sama dengan fungsi f kecil dalam x dan y. Atau bentuk diferensialnya, itu biasanya di sini dituliskan seperti ini, m dx ditambah n dy sama dengan 0. Jadi bukan bentuk derivatif dy dx, tapi dx dy gitu ya. Oke, jadi nanti jangan bingung ya kalau di buku-buku referensi berbeda penulisannya. Ini kalau yang seperti ini disebut general form, yang ini disebut derivative form, yang di sini disebut differential formnya. Oke. Nah sekarang kita sudah mulai masuk ke jenis persamaan diferensial yang cukup sederhana atau bisa dibilang sebagai persamaan diferensial yang paling sederhana karena solusinya itu paling mudah. Jadi nanti kalau ada soal yang ternyata itu adalah persamaan diferensial separabel ya jangan sampai salah gitu ya. Mungkin salahnya itu adalah ketika mengintegralkan. Teman-teman lupa materi di kalkulus 2. Ya sudah itu pasti salah gitu. Tapi ketika bisa mengidentifikasi persamaan diferensialnya itu apa, harusnya tahu cara mencari solusinya begitu ya. Oke, saya kenalkan dulu apa itu PD separabel ya, atau PD separasi. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari persamaan diferensial. Biasanya dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk derivatif tadi ya. dy dx sama dengan fungsi g dalam x dibagi fungsi h dalam y. Jadi yang teman-teman perlu ingat, kalau persamaan diferensial separabel ya,
Jadi kalau PD separabel, ini, perhatikan di sini, fungsinya itu sudah terpisah. X dan Y-nya itu sudah sendiri-sendiri ya. Jadi eksplisit, fungsi-fungsi eksplisit yang G dalam X, yang H dalam Y. Jadi tidak ada bentuk fungsi dalam XY seperti ini. Ya. Misalkan kayak gini, ini bukan separabel. Ya. Jadi fungsi G dalam X saja, fungsi H dalam Y saja. Nah, kalau sudah bisa dipisah fungsinya dalam X dan Y saja, nanti tergantung juga ya variabel yang digunakan, hati-hati. Kalau sudah seperti ini, maka ini adalah persamaan diferensial separabel. Cara mencari solusinya cukup mudah ya. Tinggal teman-teman tuliskan dalam bentuk ini. Jadi kita kalikan kedua ruas dengan HY per GX ya. Jadi kita kalikan di sini. Kita akan punya di sini jadi HY DY, kemudian yang di sebelah kanan jadi GX DX. Tujuannya adalah membawa variabel yang sama itu ke dalam ruas yang sama. Ya. Jadi dari persamaan ini kita bawa ke bentuk di sini. Oke. Nah, bagaimana cara mencari solusinya? Teman-teman tinggal integralkan. Ya. Diintegralkan aja kedua ruasnya. Jangan lupa di sini ada plus C, karena kalau kita ingat integral kan sebenarnya di situ kalau kita punya konstan, ketika diturunkan kan dia juga nol ya. Jadi di sini ada suatu konstanta yang teman-teman harus tuliskan ya. Kenapa nggak dua-duanya? Kenapa nggak di sisi kiri juga ditulis? Sebenarnya sama saja ini. Kalau teman-teman pengennya dituliskan dua-duanya bisa seperti ini. Plus C1 yang di sini misalkan plus C2. Ini ada sama dengan kan? Nah, plus C1 ini saya pindah ruas aja ke sana atau kita kurangi kedua ruas dengan C1. Maka kita akan peroleh yang di sini jadinya 0 ya plusnya, yang di sini adalah plus C2 minus C1. Nah, C2 minus C1 ini saya tuliskan sebagai C. Ini adalah suatu konstanta ya. Jadi kita bisa lihat di sini hanya plus C saja, yang di ruas kiri tidak ada. Itu teman-teman bisa lihat dari proses di sini ya. Sebenarnya keduanya itu bisa ditambah plus suatu konstanta. Hanya kita satukan aja konstantanya di salah satu ruas. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, paham berarti ya. Nah, sekarang saya punya contohnya ini. Perhatikan persamaan diferensial di sini. Apakah ini adalah persamaan diferensial separabel atau bukan? Iya. Ya. Kenapa Mbak ini separabel? Karena fungsi X dan Y-nya itu sudah terpisah. Oke, fungsi yang atas dalam X kita sebut aja dia sebagai fungsi G gitu ya. Kemudian fungsi yang bawah ini fungsi dalam Y saja, kita sebut sebagai fungsi H. Ini HY. Jadi di sini adalah fungsi dalam Y. Jadi perhatikan ini fungsi dalam X, fungsi dalam Y, sehingga teman-teman bisa simpulkan bahwa ini adalah PD separabel. Ya. Nah, kalau PD separabel, solusinya bagaimana? Pertanyaannya itu adalah solusinya bagaimana? Maka kita bisa tuliskan persamaan itu menjadi 1 minus Y kuadrat DY sama dengan X kuadrat DX. Ini adalah persamaannya. Langkah selanjutnya apa? Kita integralkan ya. Jadi kita integralkan masing-masing ruas. Seperti ini. Dan sekarang kalau sudah bentuk kayak gini, harus ingat lagi ya, integral di kalkulus 2. Nah, tinggal diintegralkan aja. Yang ruas kiri apa ini? Jadi min 1/3 Y pangkat 3.
1, apa Mbak? Y min 1/3 Y pangkat 3. Oke, kemudian yang ruas kanan 1/3 X pangkat 3 plus C. plus C. Nah, ini adalah teman-teman sudah bisa mencari, sudah bisa menghilangkan bentuk derivatif sebenarnya ya, karena di sini tinggal Y saja. Tapi kalau bisa dibuat eksplisit dalam Y juga boleh ya, misalkan Y sama dengan apa gitu juga boleh ya, bisa disederhanakan lagi. Tapi dengan seperti ini pun juga boleh, cukup seperti ini juga boleh. Oke, nah apakah benar ini solusinya? Ini harus coba dicek ya, benar nggak ini solusinya? Caranya gimana cara ceknya? Teman-teman coba masukkan ke persamaan ini apakah memenuhi. Gitu ya cara mengecek solusinya. Coba dicek sebentar ya. Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Coba dicek apakah benar apa yang sudah kita turunkan tadi adalah solusi dari persamaan diferensial separabel yang diberikan. Coba kita cek ya, biar tidak terlalu lama. Jadi kita punya apa tadi solusinya ya? Solusinya ini, solusinya di sini.
coba apakah ini benar memenuhi persamaan diferensial yang diberikan. Jadi teman-teman harus mencari dy dx-nya apa ya dari persamaan ini. Nah, coba perhatikan yang ruas kiri ini. Turunannya apa ini? Kita turunkan terhadap x. Dan 1 min y kuadrat, Bu. 1 min Y kuadrat. terus apa? Ada lagi? Keseluruhan ini kalau diturunkan jadinya apa? X kuadrat. Ini. Apakah ini memenuhi persamaan di sini? Padahal kita harus membuktikan persamaan di sini. Teman-teman kayaknya lupa turunan fungsi implisit. Masih ingat nggak di kalkulus 1? Jadi kalau di persamaan diferensial, teman-teman harus selalu ingat mana variabel dependent, mana variabel independent. Ya. Di kasus ini, variabel dependentnya adalah Y, variabel independennya adalah X. Artinya, fungsi Y itu adalah fungsi dalam X. Ya. Jadi, yang ini, yang di sini, Y ini fungsi dalam X. Ketika kita turunkan terhadap X, turunan dari Y itu bukan 1, karena dia fungsi dalam X. Jadi turunan dari Y itu apa? dy dx, Bu. Ya, 1 kali dy dx ya, atau dy dx saja. Jadi jangan sampai hal yang sebenarnya ini tinggal satu langkah lagi, tapi teman-teman lupa kalau y itu sebenarnya fungsi dalam x ya. Oke, jadi turunannya adalah dy dx ya. Jadi yang ini masih belum benar ya yang ini. Jadi harusnya adalah yang ruas kiri turunannya adalah dy dx, kemudian minus Y kuadrat dy Y dx. kuadrat ddx. y kuadrat dy dx, kemudian X kuadrat. X kuadrat. kuadrat plus 0 sebenarnya ya. Kemudian perhatikan di sini ada bentuk yang sama dy dx-nya. Boleh saya keluarkan ya. 1 minus y kuadrat sama dengan x kuadrat. Nah, ini juga kita bisa tuliskan lagi. Dy dx sama dengan x kuadrat dibagi 1 minus y kuadrat. Nah, perhatikan sekarang apa yang kita peroleh dari solusi yang kita punya. Ternyata adalah persamaan diferensial yang memang kita cari solusinya tadi. Ya. Jadi ini pasti sudah benar. Ini adalah solusi dari persamaan diferensial yang diberikan, gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalkan di ujian gitu ya teman-teman mengerjakan, terus sudah dapat solusinya kok merasa ragu, coba diturunkan ya. Apakah turunannya benar memenuhi persamaan diferensial yang diberikan? Itu langkahnya. Ya meskipun mungkin kalau ujian waktunya nggak cukup ya, misalkan harus ngecek semua. Tapi kalau ragu saja coba dicek. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjut lagi ya. Oke. Nah, ini contoh yang kedua, coba. Identifikasi dulu nih. Apakah ini persamaan diferensial separabel? Ya, mestinya teman-teman langsung, kita belum belajar SPD yang lain ya. Ini kita dugaan kuatnya ini adalah persamaan diferensial separabel. Kecuali teman-teman sudah nanti belajar persamaan diferensial eksak, persamaan diferensial apalagi ya, non eksak dan sebagainya. Tapi karena kita baru belajar persamaan diferensial separabel, coba buktikan kalau ini adalah persamaan diferensial separabel. Itu dulu pertanyaan saya. Kalau udah jelas ini separabel, maka teman-teman pasti bisa mencari solusinya ya. Cukup dengan mengintegralkan tadi. Coba dicek dulu. Nanti kalau ada yang mau mencoba mengerjakan, boleh ya. Misalkan share screen ini bisa saya close, saya stop. Teman-teman bisa share apa yang sudah dikerjakan gitu. Biar bisa dapat poin ya. Silakan sambil coret-coret, kemudian nanti bisa di-sharekan. Kita lihat bareng-bareng sudah benar atau belum gitu ya. Jadi kalau di persamaan diferensial, kalau di kuliah ini teman-teman harus mencoba. Gak bisa hanya mendengarkan di kelas, mendengarkan saat kuliah, gak nyatet, itu nggak akan bisa ya, karena kita harus praktek, harus menulis gitu. Kalau enggak ya nggak tahu prosesnya ya, seperti kalkulus 1 dan kalkulus 2.
Oke, silahkan dicoba dulu ya. Tunjukkan bahwa ini P disparabel. Kalau sudah, cari solusinya ya. Kemudian kalau masih ragu, benar nggak solusinya, dicek. Benar nggak ini solusinya ya, kayak tadi langkahnya. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Yang sudah nanti boleh raise hand, boleh open mic ya. Bisa nanti langsung share, ini saya stop. Permisi, Bu. Di sini saya mau mencoba untuk menjawab. Oke, saya stop share dulu ya Mbak. Silahkan di share filenya. Oke, silahkan. Iya, Bu. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah Mbak. Baik, jadi di sini itu kan soalnya persamaan awalnya tuh XY plus 4Y dx sama dengan X kuadrat plus 8X plus 5DY. Nah, kalau semisal mau ngecek apakah itu separable atau enggak, itu dirubah ke persamaan DY per dx sama dengan, dimana buat fungsi X dan fungsi Y-nya itu harus terpisah. Nah, di sini untuk langkah keduanya itu dikeluarin Y-nya. Jadi, Y dalam kurung dikali sama X plus 4 dx sama dengan X kuadrat plus 8X plus 5 dy. Nah, habis itu dirubah ke bentuk persamaan yang dimana dy per dx sama dengan fungsi dari X dan juga fungsi dari
Y. Tetapi karena di sini tuh nggak bisa dipisah, jadinya hasil akhirnya tuh Y dikali X plus 4 dibagi X kuadrat plus 8X plus 5 sama dengan Y per dx. Nah, karena fungsi X dan Y-nya itu tidak bisa dipisah, makanya soal tadi itu tidak termasuk ke separabel gitu. Oke, sebentar. Kita lihat sebentar. Kalau proses yang keduanya kan sudah benar ya, Mbak. Apa benar itu Y dan X-nya tidak bisa dipisah, Mbak? Coba kalau Y-nya saya tulis agak ke depan. Terus dikalikan dengan X plus 4 dibagi X kuadrat plus 8X plus 5. Ya enggak? Jadinya tuh Y-nya, tapi kalau dikatakan tetap Y kali X plus 4 enggak. Maksudnya saya mendefinisikan fungsi Gx dan Hy-nya itu agak gini. Fungsi Hy-nya adalah Y, ya kan? Fungsi Gx-nya adalah X plus 4 dibagi X kuadrat plus 8X plus 5. Boleh nggak, Mbak? Bisa Ya. Jadi fungsi G dan H-nya masing-masing kan dalam X dan Y kan? Jadi Iya. berarti bisa kan? Bisa. Jadinya tuh nanti FY per Fx gitu, Bu. FY per Fx. Iya bisa. Jadi FY-nya adalah Y, Fx-nya itu nah, X mungkin plus 4 jangan per pakai F, jangan pakai F semua ya, Mbak. Misalkan tadi G dan H gitu aja. Jadi fungsi fungsi G-nya adalah G tadi dalam X ya, biar nanti nggak kebolak-balik teman-teman. Fungsi G-nya itu adalah dalam X, fungsi H-nya dalam Y. Coba dituliskan lagi. Apa bentuknya seperti apa? Waduh, nggak bisa ya, Bu. Ini dari foto. Oh, oke. Dilanjutkan lagi aja ya. Coba dilanjutkan iya. lagi. Ini bisa di stop. Mbak siapa namanya? Adi Aulia ya? Ade Aulia. Iya, Bu. Oke. Bisa dilanjutkan keluar dari Zoom. Nanti kalau mau ini nyoba lagi boleh. Yang lain juga boleh membantu. Terima kasih, Mbak. Bu. Ya, sama-sama. Ya. Ini sih Bu, saya ingin mencoba mengerjakan. Oke, boleh. Silahkan, Mas. Siapa ini? Namanya siapa, Ikeda, Mas? Bu. Siapa? Ikeda, Bu. Ikeda, Bu. Ikeda. Oke, silahkan, Mas. Ya, baik. Saya izin bergabung dengan lab saya dulu, Bu. Ya.
Baik Bu, apakah layar saya sudah terdengar? Sudah Mas, silakan. Sudah terlihat Bu? Oh, baik. Ya, Jadi sudah. untuk langkahnya kurang lebih sama dengan yang tadi. Namun di sini untuk Y dan X itu bisa dipisah. Jadi bentuknya nanti akan X tambah 4 per X kuadrat tambah 8X tambah 5 dx sama dengan 1/1 per Y dy. Kemudian karena bentuknya sudah dipisah, berarti ini separable dan bisa diintegralkan. Untuk yang di bagian kanan, yang di bagian super Y dy, itu akan menjadi ln Y ditambah C. Dan untuk yang di bagian kiri, yang X tambah 4 per X kuadrat tambah 8X tambah 5 dx, itu akan menggunakan substitusi nanti metodenya. Jadi T sama dengan X kuadrat tambah 8X tambah 5, kemudian dt per dx-nya nanti 2x tambah 8, kemudian disubstitusi dx-nya nanti sama dengan dx nanti akan sama dengan 1/2x tambah 8 dE, kemudian disubstitusi ke integralnya, dan di bagian ini uh, di bagian ini 2-nya dikeluarkan jadi Oke, x terus? tambah 4 x tambah 4 per x kuadrat tambah 8x tambah 5 Halo? dikali setengah. Halo Bu, apakah suara saya terdengar? Permisi Bu. Oke, saya komentari ya Mas. Sudah. Baik Bu, tapi tadi saya belum selesai. Oke, ya. Di ke atas dulu sebentar. Biar Baik, nggak baik. salah lagi nanti kalau ini. Ke atas lagi, dikit. Lagi. Nah, penulisannya aja sebenarnya. Yang X kuadrat plus 8X plus 5 itu harus ada kurungnya ya. Karena dia dalam bentuk penjumlahan dikali DY sebenarnya. Jadi kalau kayak gini nanti bacanya plus SDY gitu. Padahal yang dikalikan keseluruhan ya. Tahu ya? Oke, baik Bu. Ya. Oke, dilanjutkan lagi. Oke Bu, baik. Jadi tadi setelah angka 2-nya dikeluarkan di sini, kemudian X plus 4 yang di pembilang dan yang di penyebut itu bisa dicoret, dan sisanya nanti akan menjadi integral dari 1 per X kuadrat ditambah 8X ditambah 5 dikali setengah dt. Kemudian X kuadrat tambah 8X tambah 5 tadi sudah dideklarasikan sebagai T, jadi kita dapat bentuk integral 1 per T dikali setengah dt. Untuk setengahnya sendiri bisa dikeluarkan dari integralnya, jadi bentuknya nanti setengah integral 1 per T dt, sehingga hasilnya nanti sama dengan setengah ln T plus C. Dan kemudian T-nya tadi dideklarasikan balik dalam bentuk X sama dengan setengah ln X kuadrat ditambah 8X ditambah 5. Sehingga untuk hasilnya nanti setengah ln X kuadrat ditambah 8X ditambah 5 sama dengan ln Y ditambah C. Oke, sudah ya. Saya komentari Sudah lagi Bu. Mas. Ya, mungkin ini untuk perbaikan ke depan aja sih sebenarnya. Tadi yang kurung itu hati-hati. Biasanya memang banyak yang lupa menuliskan, tapi maksudnya benar, tapi secara matematis itu nggak kebaca benar gitu. Jadi yang tadi kurung itu kemudian biasanya C itu melekat di X, variabel X. Jadi mungkin coba ke atas lagi. Karena kan
yang mau kita carikan variabel y-nya ya dalam x. Jadi di yang plus c-nya itu masuk di tempelnya di dx-nya Mas. Ya sebenarnya nggak terlalu masalah, cuman biar y-nya itu terpisah dari yang lain. Jadi c-nya plus c-nya itu masuk di ln x kuadrat plus 8x plus 5 itu. Ya. Jadi di persamaan ketiga atau keempat ya. Ya, di baris keempat itu harusnya yang plus C itu yang si ruas kiri ya. Ya bukan harusnya, tapi lebih tepatnya itu kalau yang Y itu kita apa namanya kita pisahkan dari yang lain karena yang kita cari adalah Y. Ini nggak salah, cuman biar lebih ini aja kita tahu variabel dependen dan independennya yang mana. Itu Mas. Terima kasih masukannya Bu. Sama-sama. Ikeda Bu. Mas Ikeda. Oke, terima kasih. Ini sudah lengkap semuanya. Dan mungkin ada sama dengannya, jangan lupa ya kalau di matematika itu persamaan selanjutnya itu ada sama dengannya. Tadi nggak ada semua. Mungkin karena coret-coretan ya. Oke, saya tambahkan poinnya. Sedikit. Oke. Sudah ada 2 contoh untuk PD separabel ya. Masih ada yang belum atau mau bertanya terkait PD separabel mungkin sebelum saya lanjut ke topik selanjutnya? Sebentar. Ya, halo, maaf tadi ada telepon sebentar. Ada pertanyaan? Apakah suara saya? Ya, terdengar Mbak. Gimana Mbak? Ada pertanyaan? Mau izin bertanya. Oke, boleh, silakan. Jadi tadi kan kayak apa langkah-langkahnya itu kan awalnya itu kan mengintegralkan, setelah diintegralkan untuk mengecek kebenarannya itu kan diturunkan habis itu dimasukkan gimana gitu. Jadi tadi itu pas diturunkannya itu pasti diturunkannya itu dilihat di usia juga. Diturunkan yang mana Mbak? Yang bagian mana dulu? Bagian mana ya? Kayak misalkan contoh 1 atau contoh 2? Contoh 2. Oke, contoh 2. Yang bagian mana berarti yang diturunkan? Oh, ini ya, yang mencari solusi integralnya ya? Iya, kan setelah ketemu integralnya, habis itu kalau dari soal yang pertama, contoh pertama itu kan diturunkan ya Ibu ya, habis itu dimasukkan. Oke, coba. Baik, saya paham. Coba kita cek bareng-bareng ya, sebentar. Saya coba tuliskan lagi. Oke. Jadi pertanyaannya itu adalah proses ketika kita mengintegralkan. Nah, itu sebenarnya nanti saya kembalikan, teman-teman harus baca lagi materi kalkulus 1 dan kalkulus 2 ya. Itu memang krusial kalau di persamaan diferensial elementer atau PD biasa di sini. Jadi ini ya, coba saya tuliskan ulang lagi di sini. Kita punya, keluar ya. Oke. Kita punya persamaannya itu adalah Y-nya saya keluarkan kayak gini, kemudian yang ini tetap. Nah, ini ada kurungnya ya, jangan lupa. Tadi tidak tertulis. Nah, ini kan ini X, ini Y. Jadi teman-teman boleh tuliskan jadinya seperti ini. Sama dengan seper Y dy. Nah, ini kemudian tinggal diintegralkan. Jadi kita integralkan
Saya pindah ruas aja biar mudah. Ini integral X plus 4 X kuadrat plus 8X plus 5 dx. Integral yang ini itu adalah ln Y. Ya, integral ln. Kemudian yang ini, nah ini yang harus hati-hati. Teknik-teknik pengintegralan di kalkulus 2 ya. Perhatikan ini polinomial, di atas polinomial juga. Cek turunan yang bawah itu adalah 2x plus 8. Sementara yang atas bentuknya adalah x plus 4. 2x plus 8 itu bisa ditulis sebagai 2x plus 4 kan? Oh ternyata yang atas itu adalah bentuk turunan dari yang bawah. Teman-teman coba ingat di kalkulus 2 kalau kita punya kayak gini, ini integralnya itu adalah ln dari fx plus c. Nah ini rumus yang mau kita pakai ya. Apakah fungsi yang di atas itu adalah turunan dari fungsi yang di bawah? Dan ternyata iya ya. Jadi saya boleh tuliskan nih yang di sini. Ini integral kan boleh saya tulis 2x plus 4 ya. Padahal di sini hanya x plus 4. Jadi kelebihan 2. Jadi saya harus kalikan dengan setengah. Biar nanti jadi bentuk yang atas. Gitu. Ini kalkulus 2 ya, materi kalkulus 2. dx seperti ini. Oke? Nah, ini setengahnya boleh saya keluarkan. Setengah 2x plus 4 dibagi x kuadrat plus 8x plus 5 dx. Nah, bentuk fungsi yang atas ini kan hanya turunan dari fungsi yang bawah, ya. Jadi kita bisa gunakan formula di sini. Integralnya itu adalah setengah dikali ln dari bentuk fungsi yang bawah. Itu aja Mbak sebenarnya tadi langkahnya. Jangan lupa plus C ya. Jadi kita punya solusinya itu seperti ini. Gitu, Y-nya. Kalau mau dijabarkan lagi biar ln-nya hilang, kita buat E pangkat gitu ya. Boleh. Misalkan ini E pangkat ln Y, itu kan Y sendiri. Kemudian di sini setengah ini kan sebenarnya dia pangkat atas ya, atau ini biar langkahnya tidak lompat. Kita punya di sini ln Y, kemudian di sini ada ln x kuadrat plus 8x plus 5 setengah plus C gini. Kemudian karena yang kita cari itu Y, maka kita ini ya, kita ambil eksponen kedua ruas. Jadi ini adalah E pangkat ln Y itu Y, sementara yang di sini adalah E pangkat ln ini plus C gitu kan, ya. Jadinya apa? Kayak gini. Bisa dipahami Mbak yang sampai sini? Atau ada pertanyaan lanjutan boleh? Gimana? Jadi kalau mau dituliskan lagi kan sebenarnya E pangkat ln itu sama aja dengan X kuadrat ditambah pangkat setengah dikali E pangkat C ya. E pangkat C. E pangkat C ini saya boleh tuliskan sebagai konstan K gitu. Jadi ini sebenarnya Y K akar X kuadrat 8X plus 5. Nah ini solusinya. Kalau mau dibuat lebih sederhana lagi bentuknya kayak gini gitu. Sudah paham? Oke, nanti kalau belum paham bisa tanyakan lagi ketika pertemuan di kelas ya. Karena kalau pertemuan awal-awal gini misalkan masih bingung gitu nanti ke belakangnya akan semakin bingung. Jadi teman-teman harus pahami dulu ini
materi-materi awal ini, karena nanti ya tinggal pakai ya langkah-langkahnya itu akan sama. Jadi buka lagi catatan kalkulus 1 dan kalkulus 2. Karena kalau sudah pengintegralan seperti ini sudah sebenarnya sudah kita kembalikan ke materi kuliah sebelumnya ya, kalkulus 2. Jadi dosen pengampunya itu sudah, asumsinya adalah mahasiswa sudah harus bisa menyelesaikan yang bentuk-bentuk yang seperti ini gitu. Karena kita tidak akan mengulang terus ya, nanti integral ini cara carinya gini gitu, tidak akan diulang terus di mata kuliah persamaan diferensial elementer. Nah, nanti waktunya nggak akan cukup ya sampai akhir. Oke, ini contoh kedua ya. Nanti kalau perlu contoh lain lagi kita coba lihat lagi ya, nanti pasti akan ketemu contoh-contoh yang sama. Oke, selanjutnya saya lanjutkan untuk persamaan diferensial yang lain. Tadi PDS parabel itu intinya adalah teman-teman bisa memisah variabel X dan Y, sehingga solusinya itu cukup dengan mengintegralkan kedua ruas ya. Bagaimana dengan persamaan diferensial homogen? Ya, persamaan diferensial homogen. Apa itu persamaan diferensial homogen ya? Jadi di sini suatu persamaan, dalam hal ini kita gunakan yang general form yaitu fxy, ini disebut sebagai persamaan diferensial homogen dengan degree n jika memenuhi persamaan di sini. Jadi ketika teman-teman diberikannya persamaannya adalah fxy, kemudian cek apakah itu homogen, maka buat persamaan baru yang dalam hal ini parameternya adalah lambda x, lambda y. Nah, parameter yang baru ini tadi ya, apakah nanti bisa dinyatakan dalam bentuk lambda pangkat n dikalikan fxy ya. Jadi apakah nanti dia adalah perkalian skalar lambda pangkat n dari persamaan yang diberikan. Sekarang kita akan coba cek ya, apakah dua contoh ini adalah persamaan diferensial homogen degree n. Yang nomor 1, kita punya fxy-nya adalah x kuadrat. Kalau teman-teman mau ngecek apakah ini homogen, maka cari fungsi baru dalam lambda x dan lambda y ya. Langkahnya kayak gitu. Coba saya bantu yang nomor 1 dulu ya, nanti nomor 2 silakan dicoba. Jadi yang ini pertanyaannya adalah apakah ini homogen ya, gitu. Langkahnya adalah teman-teman cek kayak gini, lambda x lambda y, padahal di sini kan x kuadrat. Jadi x-nya sekarang diganti dengan lambda x, jadi lambda x kuadrat ya. Berarti kita punya lambda kuadrat x kuadrat. X kuadrat ini apa? X kuadrat itu adalah fungsi f sendiri. Sehingga kita punya lambda kuadrat f x y. Kayak gini. Nah, perhatikan, kita punya bentuk ini ternyata sama dengan bentuk yang di sini. Perhatikan definisinya. Ini sama, berarti ini adalah, jadi f ini adalah persamaan diferensial, atau kita sebut karena kita belum melihat persamaan diferensialnya ya. F ini adalah fungsi yang F ini homogen order, atau bukan order ya. F homogen degree-nya adalah 2. Ini. Gitu. Jadi kita harus cek dulu persamaan diferensial persamaan yang diberikan itu apakah dia homogen atau tidak gitu dulu ya. Sekarang coba teman-teman cek yang nomor 2. Nomor 2 ini homogen degree berapa? Atau non homogen ya. Kalau non homogen itu berarti ini tidak sama gitu ya. Tidak sama dengan. Coba cek yang ini nomor 2. Yang bisa boleh nyoba ya, di-share-kan aja screen.
Silahkan Mbak di-share ya, saya stop dulu. Aduh, Bu, mohon maaf sebentar, terkendala share screen. Oh oke, ini belum muncul memang. Sudah dicoba? Kebetulan di tab saya tuh aplikasinya masih belum bisa ini. Sebentar saya kirim WA dulu. Oke, kita tunggu sebentar ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah Mbak, silakan. Nah, jadi dari soalnya itu adalah fxy dengan xy kuadrat plus x pangkat 3 plus 3x kuadrat y plus 11y pangkat 3. Lalu untuk membuktikan apakah dia homogen, itu x sama y-nya di replace dengan lambda x sama lambda y, diperoleh hasil akhirnya itu lambda pangkat 3 dalam kurung xy kuadrat plus x kuadrat plus 3x kuadrat y plus 11y pangkat 3. Sementara yang di dalam kurung tersebut adalah fxy itu sendiri, sehingga diperoleh lambda pangkat 3 f lambda x lambda y. Sehingga fungsi tersebut merupakan homogen dengan degree-nya 3. Oke, ada sedikit ralat Mbak penulisannya. Harusnya yang di penulisan lambda pangkat 3 kali F-nya harusnya ini bukan. Ada yang salah nggak? Ya, kesimpulannya sudah benar, hanya ini agak sedikit salah nulis aja sebenarnya. Yang xy kuadrat ditambah x kuadrat tambah 3x kuadrat y plus 11y y pangkat 3 itu bukan f lambda x lambda y, tapi fxy. Itu hati-hati ya, hati-hati karena nanti nggak sama dengan definisinya. Ini hanya kesalahan nulis sebenarnya, tapi nanti di ujian bisa berkurang nilainya. Ya, udah benar, cuman harus lebih hati-hati saja. Oke? Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini Mbak siapa namanya? Eka Kunti, Bu. Oke, Mbak Eka, sebentar. Dari statistik, oke. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjut lagi ya. Sebentar. Saya share lagi. Jadi teman-teman sudah bisa menunjukkan fungsi itu homogen atau tidak ya. Oke, nah ini tadi. Jadi nomor 2 ini juga homogen. Nah sekarang cara lain lagi, biasanya kan di soal itu yang muncul itu fungsinya itu tidak dalam bentuk general form ya, bentuknya tidak bentuk umum, tapi yang bentuk diferensial seperti ini, diferensial form ya. Jadi M dx ditambah N dy sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana cara ngecek itu persamaan diferensial yang homogen atau tidak? Itu langkahnya adalah
teman-teman lihat fungsi M dan N ya, ini harus dicek apakah ini keduanya homogen ya. Setelah itu ketika keduanya homogen, apakah degree-nya sama ya. Ketika M dan N ini keduanya homogen dengan degree yang sama, maka persamaan diferensial ini disebut sebagai persamaan diferensial homogen gitu ya. Jadi yang langkah satu ini adalah untuk mengecek apakah fungsi itu homogen atau tidak. Kalau homogen degree-nya berapa ya. Nah, dari definisi di atas kita bisa karakterisasi suatu persamaan diferensial itu merupakan persamaan diferensial homogen atau tidak dengan membandingkan ya atau dengan cek dua fungsi M dan N di sini apakah fungsi-fungsi tersebut homogen dengan degree yang sama ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ini sebenarnya solusinya nanti mungkin setelah kita ini ya, kita lihat dulu contohnya. Nah, sekarang saya ingin tahu apakah persamaan diferensial ini homogen atau tidak. Jadi kalau kita lihat dari definisinya ya, teman-teman lihat dari definisi, PD homogen itu kan harus seperti ini ya. Persamaan umumnya M, X, Y, ini X. Nah, ruas kanan sama dengan 0. Kalau ini kan belum ya. Jadi teman-teman harus pindah ruas dulu atau kedua ruas dikurangi dengan 2x y dy baru nanti disama dengan kan 0. Ya. Jadi yang ini nulisnya adalah x kuadrat plus y kuadrat dx minus 2xy dy sama dengan 0. Ini udah sama nih bentuknya. Yang ini disebut sebagai fungsi m. Yang ada minusnya ini, minusnya ikut ya. Ini sebagai fungsi n. Sekarang ya, pertanyaannya, apakah M dan N ini homogen? Kedua, degree-nya berapa? Gitu ya. Biar tahu apakah ini PD homogen atau tidak. Sekarang coba kita cek. M. M-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau kita mau mengecek ini homogen, ya, apakah ini homogen? Teman-teman harus cek dikalikan dengan lambda ya. Nah, kalau ini kita kalikan dengan X-nya diganti dengan lambda X begitu. Maka kita akan punya lambda kuadrat X kuadrat ditambah lambda kuadrat Y kuadrat. Lambdanya apakah bisa dipisah? Ternyata bisa. Ya. Dan ini itu adalah M sendiri. Oke. Jadi yang ini sama dengan ini. Jadi teman-teman bisa lihat M itu adalah homogen. Degree-nya adalah 2. Ya, ini M. Kalau sudah seperti ini, cek yang kedua. Cek yang N. N fungsinya adalah minus 2xy. Kalau kita mau cek dia itu homogen atau tidak, langkahnya sama ya. Langkahnya, apakah ini homogen gitu. Jadinya kayak gini kan ya. Kalau nanti coba jabarkan, teman-teman jabarkan. Ini lambda kuadrat saya pisahkan minus 2xy. Dan minus 2xy-nya ini adalah n-nya sendiri. Sehingga ini adalah lambda kuadrat n xy. Nah, ini sama dengan ini. Berarti n ini adalah homogen. N homogen degree 2 ya. M-nya homogen or degree 2, N-nya juga homogen degree 2, sama-sama homogen degree 2. Jadi kesimpulannya ini adalah persamaan diferensial homogen. Itu bisa ya untuk ngeceknya. Ada pertanyaan?
Paham ya? Mungkin contoh 2, coba teman-teman cek ya. Untuk contoh 2, apakah ini juga homogen? Coba cek sebentar. Nanti baru kita cari solusinya. Izin jawab. Silahkan Mbak. Ini saya stop ya. Oke. Sebentar ya Bu, saya pindahin ke laptop. Ya, Mbak, silakan. Izin share screen ya Bu. Ya, silakan Mbak. Jadi dari soalnya 2x kuadrat plus xy plus y kuadrat dx ditambah 2x kuadrat y sama dengan 0. Berarti mxy-nya itu sama dengan 2x kuadrat plus xy plus y kuadrat dx. Lalu kita masukin ke m lambda x lambda y sama dengan 2 lambda kuadrat x kuadrat plus lambda kuadrat xy plus lambda kuadrat y kuadrat. Lambda kuadratnya bisa dikeluarin jadi lambda kuadrat dikali 2x kuadrat plus xy plus y kuadrat. Yang di dalam kurung itu kan mxy, berarti itu merupakan homogen degree 2. Lalu yang 2x kuadrat dulu merupakan mxy. Lalu kita masukin ke m lambda x lambda y sama dengan 2 lambda kuadrat x kuadrat. Lambda kuadratnya bisa dikeluarkan di dalam kurung 2x kuadrat sama dengan lambda kuadrat mxy. Itu merupakan homogen dengan degree 2, maka bisa disimpulkan bahwa soal di example 2 itu merupakan persamaan diferensial homogen. Terima kasih. Oke, baik. Sebentar, jangan di close dulu. Mungkin temannya ada yang mau komentar. Ini sudah benar belum? Kesimpulannya benar sebenarnya.
hanya ada langkah penulisan yang salah. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Mungkin ini Mbak, kesalahan yang mirip-mirip dengan teman-teman yang sebelumnya. Salah nulis sebenarnya. M itu kan sebenarnya koefisien dari dx ya. Jadi tadi kan bentuk fungsinya itu adalah M dx ditambah N dy sama dengan 0. Kalau kita hanya mengambil M-nya, dx-nya jangan ditulis. Yang baris kedua. Dx di nah ini dx yang baris kedua. Nah ini nggak boleh nih Mbak, itu betul, itu nggak boleh. Terus yang N juga sama. N itu kan koefisien dari dy ya, jadi jangan dy-nya jangan ditulis, itu aja. Secara langkah-langkah sebenarnya ke bawah benar, hanya kurang teliti di situ. Itu ya Mbak. Baik Bu, terima kasih Oke. Bu. Ya sama-sama. Ini Mbak Kanita ya. Iya Bu Kanita. Ya, terima kasih. Oke, jadi kita sudah ya. Jadi kita sudah bisa ngecek ya PD itu homogen atau tidak. Sekarang solusinya kan setelah teman-teman tahu apakah setelah kita tahu PD itu homogen, solusinya bagaimana? Itu pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mencari solusinya? Karena kalau homogen, langkahnya nggak bisa seperti yang apa tadi, yang PD separabel. Ya karena bentuknya kan nggak separabel lagi dia, X dan Y-nya nyampur, nggak bisa dipisah, sehingga diintegralkan juga nggak akan bisa, gitu ya. Nah, untuk PD homogen, untuk PD homogen, cara mencari solusinya itu berbeda. Ya, ini solusinya, langkahnya seperti ini. Jadi, ketika kita punya persamaan diferensial yang ini, kita sudah cek ini adalah persamaan diferensial homogen, maka cara mencari solusinya itu adalah dengan transformasi variabel Y-nya atau variabel dependennya kita misalkan sebagai variabel V dikali X ya. Jadi nanti Y-nya, semua variabel Y harus berubah menjadi V kali X. Oke? Jadi nanti nggak ada DY lagi. DY-nya di sini akan berubah jadi DV, gitu ya. Nah, kalau kita gunakan transformasi ini, persamaan diferensial homogen yang kita punya itu berubah menjadi persamaan diferensial separabel. Ya. Jadi dari homogen jadi separabel. Kalau sudah jadi separabel, teman-teman bisa gunakan metode mencari solusi PD separabel gitu. Nah, berarti kan solusinya nanti kan dalam variabel V dan X kan, kita harus kembalikan lagi ke variabel Y dan X. Itu langkahnya ya. Jadi, untuk persamaan diferensial yang sudah teridentifikasi kalau itu homogen, gunakan transformasinya Y sama dengan PX. Setelah transformasi ini, semua variabel Y pasti hilang dari persamaan, dan kita peroleh persamaan diferensial separabel. Setelah jadi separabel, gunakan metode untuk mencari solusi PD separabel. Ketemu nanti dalam variabel V dan X, substitusi variabel Y-nya lagi, sehingga akan diperoleh variabelnya kembali ke Y dan X. Itu langkahnya ya. Oke, sekarang ke contoh 1. Teman-teman sudah mengerjakan atau tadi kita sudah sama-sama cek bahwa ini adalah persamaan diferensial homogen ya. Sehingga cara mencari solusinya bagaimana? Jadi kalau PD homogen, ini sudah PD homogen ya. Jadi solusinya
kita misalkan Y-nya sama dengan V dikali X. Ya, transformasinya ini. Jadi nanti semua Y-nya harus berubah. Ya. Dan juga ini ada Y, di sini ada Y, di sini ada DY. Oke? Sekarang kita coba ubah ya variabelnya. Saya mau substitusi ke sana. Jadi kita punya X kuadrat ditambah Y-nya diganti. Jadi V kuadrat X kuadrat kurung DX gitu. Yang ruas kanan kita punya 2X, Y-nya diganti dengan V dikali X DY. Ingat, kalau Y-nya V kali X, maka ini perkalian dua buah fungsi, turunannya, masih ingat ya? Turunan dari U kali V, ini juga sama. Maka DY itu akan sama dengan V dx ditambah X dV. Ya enggak? Teman-teman punya fungsinya adalah U kali V, turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Gitu kan? Ya enggak? Coba diteruskan. Coba diteruskan untuk mencari solusinya ya. Ini diteruskan substitusi DY-nya. Kemudian dicari solusinya apakah benar nanti didapat PD parabel ya. Setelah dapat kemudian cari solusi PD separabel. Setelah dapat solusinya disubstitusi balik menjadi variabel Y dan X gitu langkahnya. Coba dikerjakan sebentar.
Udah sampai ke PD homogen belum? Kok homogen? Separabel belum? Coba kita jabarkan sebentar ya, ini waktunya maghrib. Ini tadi saya mana 2x, y-nya adalah vx, kita kalikan dy, dy-nya adalah v dx ditambah x dv. Ini kalau yang ruas kanan kita jabarkan jadinya 2x kuadrat v kuadrat dx ditambah 2x pangkat 3 v dv. Nah, teman-teman lihat sekarang ini ada dx, ini ada dx. Jadi kita jadikan satu ya yang ada dx-nya. Jadi kita punya x kuadrat plus v kuadrat x kuadrat minus 2x kuadrat v kuadrat dx sama dengan 2x pangkat 3v dv. Ya. Ini dan ini bentuknya sama, bisa dikurang. Jadi kita punya x kuadrat minus v kuadrat x kuadrat dx sama dengan 2 kayak gini ya. Ini masih bisa kita sederhanakan. Sini yang bagian ini ada bentuk x kuadratnya sama, kita keluarkan. Kemudian yang bagian ini juga ada x kuadratnya ya, saya boleh tulis seperti ini kali 2xp dv. Nah kemudian kita kalikan dengan 1 per x kuadrat, ini jadi hilang. Jadi kita tinggal punya 1 minus v kuadrat dx sama dengan x dikali 2v dv. Ya. Nah ini juga boleh saya tuliskan, jadinya adalah dx per x sama dengan 2v dv per 1 minus v kuadrat. Nah perhatikan sekarang. Untuk ruas kirinya itu hanya bergantung pada variabel x. Ruas kanan hanya bergantung pada variabel v. Sehingga ini adalah PD separabel. Ya. PD separabel berarti tinggal teman-teman integralkan kalau sudah seperti ini. Coba kita integralkan bagian ini, saya bawa sini saja. Jadi integral dari 2v per 1 minus v kuadrat dv sama dengan integral dari 1 per x dx plus c. Ini kita teman-teman tahu nggak ini integralnya apa? Yang ruas kiri. Apakah fungsi pembilangnya itu turunan dari fungsi penyebutnya? Turunannya ya, karena fungsi yang bawah ini kalau kita turunkan jadinya apa? Min 2V. Kan berarti tinggal saya kasih minus 2V aja kan di sini. Tapi jangan lupa ini ada minusnya biar kembali jadi 2V gitu kan. Nah kayak gini. Kemudian yang ruas kanan ini hanya ln x plus c. Yang ruas kiri jadinya adalah hanya ln 1 minus v kuadrat ln x plus c. Minusnya boleh naik ya. Ln 1 minus v kuadrat pangkat min 1. Ini ln juga. Nah, kita bisa hilangkan ln-nya dengan eksponen kedua ruas ya. Jadinya apa yang sisi sini? Ini jadinya 1/1 minus v kuadrat. Yang di sini apa? X kali pangkat C saya sebut saja sebagai K. Kayak gini. Jadi solusinya seperti ini. Ini solusi dari PD separabel. Pertanyaannya di sini adalah PD homogen variabelnya X dan Y ya, bukan V. Sehingga teman-teman harus substitusi. Padahal tadi apa? Y sama dengan V kali X. Berarti V-nya apa? Dari sini. V adalah Y per X. Jadi tinggal kita substitusi saja. 1/1 minus Y per X kuadrat
kuadrat sama dengan KX. Ini solusinya. Mau disederhanakan lagi boleh. Gimana lagi kita bawa? Ini aja. Ini jadinya apa ini? 1 sama dengan KX dikali 1 minus Y kuadrat per X kuadrat. Ini boleh dituliskan KX X kuadrat minus Y kuadrat per X kuadrat. Ini bisa ditulis lagi 1 sama dengan K per X dikali X kuadrat minus Y kuadrat. Misal kayak gini. Atau lagi boleh dituliskan ini X sama dengan K dikali X kuadrat minus Y kuadrat. Gitu ya. Atau boleh di otak-atik lagi bentuknya. Ini adalah solusinya dari persamaan diferensial yang diberikan. Ya. Jadi intinya kalau teman-teman punya persamaan diferensial homogen, jangan lupa transformasinya adalah Y sama dengan ini ya, Y sama dengan P kali X. Setelah disubstitusi akan dapat separabel. Setelah dapat separabel, cari solusinya dengan metode separabel. Setelah dapat solusinya, jangan lupa kembalikan parameternya ya. Parameter awalnya apa yang diberikan? Gitu lah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Paham ya? Oke, kalau paham mungkin saya kasih kuis aja ya. Nomor 2. Coba dikerjakan. Ini buat kuis hari ini. Ini tadi kita sudah cek homogen ya. Silahkan cari solusi dari persamaan diferensial ini ya. Sampai jangan lupa nanti solusinya harus dalam Y dan X ya. Oke. Boleh dikerjakan sekarang, nanti kita masih ada waktu sampai jam 6 ya. Hari ini kita sampai jam 6 kayaknya di agendanya. Ini 2 kali absen ya? Atau sekali absen?